Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak David dan teman-teman sekalian. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang COSO IRM 2017. Oke, selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Febrian Wijanarko, kemudian Gusya Rizky Ramadhani, kemudian ada Ibnu Haiban, Julio Mateo Simanulang, dan Muhammad Ramadan Putra Riyadi. Oke, materi yang pertama itu ada Introduction of COSO IRM 2017. Enterprise Risk Management atau IRM adalah metode strategis yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mempersiapkan diri menghadapi risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan tujuan mereka. Kerangka kerja Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission atau COSO adalah kerangka kerja yang diakui secara luas yang memberikan panduan tentang implementasi IRM. Kerangka kerja ini menekankan integrasi IRM dengan penerapan strategi kinerja, tata kelola, dan budaya yang menentang organisasi untuk memiliki tujuan dalam mengimplementasikan konsep-konsep ini. COSO IRM Framework edisi 2017 mempertahankan fokus ini, menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan manajemen risiko dengan tujuan strategis organisasi. Perkembangan ini menyeratkan perubahan menuju pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi terhadap manajemen risiko di dalam perusahaan. Kerangka kerja IRM COSO sangat penting dalam operasi bisnis modern karena membantu perusahaan mengelola lingkungan risiko yang kompleks yang mereka hadapi dengan memusatkan tugas-tugas manajemen risiko dan meningkatkan komunikasi antara unit bisnis dan kantor pusat. Kerangka kerja COSO ini mengembangkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Kepercayaan ini sangat penting dalam dunia korporat saat ini, ketika transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Selain itu, kerangka kerja IRM COSO menyediakan teknik terstruktur bagi organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, merespons, dan memantau risiko sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Strategi sistematis ini meningkatkan ketahanan dan kemampuan organisasi untuk merespons kondisi yang berubah-ubah. Kerangka kerja IRM COSO edisi 2017 dibangun di atas fondasinya pada tahun 2004, di mana ia pertama kali memperkenalkan gagasan IRM. Selama bertahun-tahun, kerangka kerja ini telah berevolusi untuk menekankan integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis dan pemantauan kinerja. Evolusi ini menunjukkan kedewasaan dalam memahami saling ketergantungan antara bahaya dan perlunya pendekatan holistik untuk mengendalikannya. Dengan memasukkan umpan balik dari para praktisi dan ahli kerangka kerja IRM COSO, telah dipertahankan untuk tetap terkini dan sukses dalam menangani pergeseran lanskap risiko yang dihadapi oleh bisnis. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa prosedur IRM ini memiliki dampak besar pada kinerja dan keberlanjutan organisasi. Faktor-faktor seperti tingkat kapitalisasi, struktur organisasi, dan tingkat implementasi IRM menentukan ketahanan prosedur IRM di dalam perusahaan. IRM yang efektif tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga berkontribusi pada kelangsungan bisnis jangka panjang, terutama di industri seperti perbankan. Hal ini menekankan peran penting yang dimainkan IRM dalam menjamin ketahanan dan umur panjang organisasi di pasar yang kompetitif dan tidak pasti saat ini. Jadi, kerangka kerja IRM COSO ini menyediakan alat utama untuk bisnis yang bertujuan untuk mengelola risiko secara proaktif dan memperkuat ketahanan mereka. Evolusi kerangka kerja dari versi awal hingga versi 2017 menekankan perlunya menggabungkan manajemen risiko dengan pengambilan keputusan strategis dan pemantauan kinerja dengan mengikuti prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam kerangka kerja IRM COSO. Perusahaan dapat menavigasi ketidakpastian secara efisien dan meraih peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Oke, selanjutnya ini ada perbedaan antara IRM dengan COSO IRM 2017. Nah, IRM Risk Management telah mengalami perkembangan yang substansial dari waktu ke waktu dan COSO IRM 2017 menjadi bukti peningkatan yang berkelanjutan. IRM dalam manifestasi konvensionalnya berpusat pada identifikasi, evaluasi, pengendalian risiko di seluruh organisasi untuk menjamin pencapaian tujuannya.
Joshua RM 2017 mengembangkan lebih lanjut ide ini dengan menyoroti penggabungan manajemen risiko ke dalam strategi dan kinerja. Paradigma baru ini mempromosikan perspektif perusahaan mengenai risiko sebagai fasilitator strategis, bukan hanya sebagai kumpulan hambatan yang harus diatasi. Perspektif ini mengalihkan fokus dari penghindaran risiko ke produksi nilai, sehingga menetapkan manajemen risiko sebagai komponen integral dari perencanaan strategis dan prosedur pengambilan keputusan. Nah, struktur kerangka kerja merupakan perbedaan yang signifikan antara IRM klasik dan COSO IRM 2017. Kerangka kerja IRM yang pertama diluncurkan pada tahun 2004. Disusun berdasarkan 8 komponen, termasuk risk appetite, identifikasi kejadian, dan respon risiko. Menurut COSO 2017, kerangka kerja COSO IRM 2017 disusun ke dalam 5 elemen yang saling berhubungan, yaitu tata kelola dan budaya, strategi dan penetapan tujuan, kinerja, tinjauan dan revisi, serta informasi, komunikasi, dan pelaporan. Kerangka kerja yang baru dikembangkan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam menanggapi lanskap bisnis yang dinamis sehingga memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko mereka sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka yang unik. Kemudian perbedaan penting lainnya adalah penekanan pada integrasi manajemen risiko dengan strategi dan kinerja. COSO RM 2017 berpendapat bahwa pendekatan yang lebih holistik di mana manajemen risiko merupakan elemen yang melekat pada proses perencanaan strategis. Pendekatan ini mengakui potensi pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan strategis dan efektivitas bisnis secara umum. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko dengan strategi, bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik, memprioritaskan risiko berdasarkan dampaknya terhadap tujuan strategis, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Nah, COSO IRM 2017 juga memperkenalkan gagasan risk appetite sebagai faktor penting dalam proses manajemen risiko. Risk appetite mengacu pada jumlah dan jenis risiko yang siap diterima oleh sebuah bisnis dalam mencapai tujuannya. Gagasan ini sangat penting dalam mengarahkan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, karena membantu perusahaan menyeimbangkan antara risiko dan imbalan dengan mendefinisikan dan mengkomunikasikan selera risiko mereka dengan jelas. Perusahaan dapat memastikan bahwa prosedur manajemen risiko mereka selaras dengan tujuan strategis dan toleransi risiko secara keseluruhan. Kerangka kerja baru ini memberikan penekanan yang lebih besar pada peran budaya dalam manajemen risiko. Joshua RM 2017 mengakui bahwa budaya organisasi termasuk nilai-nilai kepercayaan dan perilakunya dapat sangat mempengaruhi pendekatannya terhadap manajemen risiko. Budaya risiko yang baik ditentukan oleh komunikasi yang terbuka, tanggung jawab, dan pemahaman yang sama tentang pentingnya mengelola risiko. Dengan mengembangkan budaya risiko yang baik, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengenali dan mengelola risiko dengan baik. Nah, selain perbedaan struktural dan konseptual, COSO ERM 2017 ini juga memberikan panduan yang lebih baik, menyeluruh, dan penerapan strategi manajemen risiko. Kerangka kerja ini menawarkan ide dan contoh untuk membantu organisasi menerapkan konsep-konsep tersebut dalam praktiknya. Panduan praktis ini bertujuan untuk membuat kerangka kerja lebih mudah diakses dan dapat ditindaklanjuti oleh perusahaan dari semua ukuran dan industri. Meskipun ERM klasik dan COSO ERM 2017 ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengelola risiko untuk memenuhi tujuan perusahaan, versi 2017 ini memperkenalkan banyak perbaikan penting. Hal ini mencakup struktur yang lebih fleksibel, integrasi manajemen risiko dengan strategi dan kinerja, fokus pada selera risiko, penekanan pada budaya, dan instruksi implementasi yang luas. Perkembangan ini mencerminkan sifat manajemen risiko yang terus berkembang dan kebutuhan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada faktor-faktor yang memicu perubahan IRM. Oke, faktor yang pertama ini ada perubahan lingkungan bisnis global.
lingkungan bisnis global terus berubah dengan cepat. Dengan meningkatnya kompleksitas, ketidakpastian, dan risiko-risiko yang berkembang. Perubahan ekonomi, perubahan regulasi, teknologi, persaingan yang meningkat, dan faktor-faktor lainnya mendorong organisasi untuk memperbarui pendekatan mereka dalam mengelola risiko agar tetap relevan dan efektif. Yang kedua ini ada krisis keuangan global. Krisis keuangan global seperti yang terjadi pada tahun 2008 menyoroti kelemahan dalam manajemen risiko di banyak organisasi. Hal ini mendorong pemikiran baru tentang pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan keuangan global. Yang ketiga adalah pemahaman yang berkembang tentang risiko. Pemahaman tentang risiko juga terus berkembang pada zamannya. Organisasi menyadari bahwa risiko tidak hanya terkait dengan aspek keuangan, tetapi juga meliputi aspek operasional, strategis, dan lainnya. COSO IRM 2017 menangkap pemahaman yang lebih luas ini tentang risiko dan menekankan pentingnya mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam semua aspek operasional perusahaan. Yang keempat adalah tuntutan regulasi yang meningkat. Regulator dan badan pengawas juga semakin menuntut organisasi untuk memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang kuat dan transparan. COSO IRM 2017 memberikan panduan yang diperbarui dan lebih komprehensif yang dapat membantu organisasi memenuhi tuntunan regulasi yang semakin ketat. Dan yang terakhir adalah faktor teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi juga mempengaruhi cara organisasi mengelola risiko. Dengan COSO IRM 2017 mencerminkan perubahan dalam teknologi dan inovasi bisnis, serta bagaimana hal itu memengaruhi cara organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko. Ya, nah, faktor-faktor perubahan ini memicu revisi dari COSO IRM untuk memastikan bahwa kerangka kerja tersebut tetap relevan, efektif, dan dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis global. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Selanjutnya ada peran penting COSO IRM 2017. COSO IRM 2017 ini merupakan suatu panduan komprehensif yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan mereka. Terlepas dari industri atau ukuran organisasi, penerapan COSO IRM 2017 ini membantu meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian. Pentingnya COSO IRM 2017 terletak pada pendekatannya yang holistik terhadap manajemen risiko. Dengan memperhatikan seluruh aspek profesional, strategis, kepatuhan, dan pelaporan, kerangka kerja ini membantu organisasi untuk memahami dampak risiko pada tujuan mereka secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis sehari-hari, perusahaan dapat mengoptimalkan peluang, mengurangi ancaman, dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Selain itu, COSO IRM 2017 memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan dapat disesuaikan, sehingga sesuai dengan kebutuhan unik setiap organisasi. Dengan memungkinkan adaptasi yang efektif terhadap lingkungan bisnis yang berubah, kerangka kerja ini memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika pasar dan regulasi yang berkembang. Selanjutnya ada komponen utama dari IRM 2017. Pada COSO IRM 2017 yang dikeluarkan oleh Komite of Sponsoring Organization of the Third Way Commission memiliki 5 komponen utama yang didukung oleh 20 prinsip IRM untuk membantu pemimpin perusahaan dalam menganalisis dan mengelola suatu risiko menjadi potensi yang handal untuk meningkatkan performa perusahaan seterusnya. Yang terdiri dari yang pertama, ada governance and culture. Tata kelola yang handal dan memadai akan membantu menentukan langkah perusahaan ke depan dengan memperkuat pentingnya sebuah kegiatan yang berlangsung, serta menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan. Sedangkan culture merujuk pada sebuah kebudayaan yang terkandung dalam perusahaan yang menggambarkan sebuah image seperti nilai etik, susunan struktur yang berjalan, ruang lingkup pekerjaan, dan harapan yang ingin dicapai sebagai tujuan dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif.
Yang kedua, strategi and objective setting. Pengelolaan risiko perusahaan, strategi, dan pengaturan tujuan objek merupakan bagian dari proses penyusunan strategi perencanaan ke depan. Risiko dapat tercipta pada setiap strategi yang dipertimbangkan dan disetujui oleh pemimpin perusahaan, di mana dalam pelaksanaan strategi tersebut pasti akan melekat berbagai jenis risiko yang dapat terjadi. Sehingga pada saat mempraktekkan strategi tersebut juga berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi terhadap risiko-risiko yang terjadi di masa mendatang. Yang ketiga ada performance. Risiko yang berpotensi untuk dapat berdampak pada kesuksesan pengimplementasian strategi perlu ditinjau ulang secara seksama dan dilakukan penilaian untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi tingkatan risiko dan segera membangun strategi alternatif berdasarkan skala prioritas yang bertujuan untuk mengembangkan peluang perusahaan yang lebih luas dengan menjalani strategi yang mampu mengelola risiko tersebut untuk meningkatkan kualitas kinerja performa perusahaan. Yang keempat, ada review and revision. Perusahaan dapat menganalisis dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah dan sedang berjalan sebagai pertimbangan untuk memperkirakan sebagai faktor risiko yang dapat dicegah dan dihindari di masa mendatang. Dengan membangun strategi perencanaan yang baru sesuai dengan hasil pengelolaan risiko perusahaan yang terus berjalan, hal ini dapat terlaksana bila perusahaan mampu mereview dan segera melakukan beberapa perbaikan untuk memastikan bahwa semua sudah berjalan sesuai dengan prosedur dengan tingkat pengendalian internal yang relevan. Yang terakhir, nomor 5, adalah Information, Communication, and Reporting. Pada komponen terakhir, perusahaan yang telah melaksanakan manajemen risiko perusahaan perlu membuat laporan yang menjabarkan seluruh informasi terkait dengan proses yang berjalan, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian risiko sebagai tindakan untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan secara berkala dan berkelanjutan, di mana hasil laporan tersebut akan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga hasil informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Emang sepi, emang masih sepi. Itu untuk selanjutnya ada manfaat jasa IRM 2017 bagi perusahaan. Jasa IRM 2017 memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, terutama dalam meningkatkan optimalisasi sistem manajemen risiko. Berikut ada beberapa manfaat dari penerapan jasa IRM 2017. Untuk manfaat yang pertama ada manajemen risiko yang lebih efektif. Jasa IRM 2017 membantu perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan lebih efektif yang memungkinkan perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengatasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Untuk manfaat yang kedua, ada peningkatan transparansi. Jasa IRM 2017 membantu perusahaan dalam meningkatkan transparansi terkait dengan risiko yang dihadapi oleh organisasi. Informasi risiko yang lebih baik dan pemahaman yang ditingkatkan tentang risiko memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ada keselarasan dengan strategi. Jasa IRM 2017 membantu perusahaan untuk menyelaraskan manajemen risiko dengan strategi mereka, sehingga risiko diintegrasikan ke dalam proses perencanaan strategis, memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih konsisten. Yang keempat ada peningkatan kinerja dan keberlanjutan. Dengan mengelola risiko secara efektif, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian dan masalah yang dapat menghambat kinerja yang akan memberikan kontribusi yang signifikan pada keberlanjutan jangka panjang dan membantu melindungi nilai perusahaan. Yang kelima ada peningkatan kemampuan inovasi. Jasa IRM 2017 memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang baru. Dalam beberapa kasus, resiko-resiko yang diidentifikasi dapat berubah menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Untuk manfaatan terakhir yaitu kepuasan pemangku kepentingan. Dengan memiliki manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, regulator, dan pelanggan bahwa perusahaan mengelola risiko secara profesional. Hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan.
Untuk selanjutnya, ada tantangan COSO IRM 2017 bagi perusahaan. Implementasi COSO IRM 2017 terkadang harus menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam mengimplementasikan COSO IRM 2017. Yang pertama, ada perubahan budaya organisasi. Mengubah budaya organisasi untuk mendukung manajemen risiko yang efektif bisa menjadi salah satu tantangan terbesar. Membuat budaya memprioritaskan kesadaran risiko, transparansi, dan tanggung jawab risiko memerlukan waktu dan upaya yang signifikan. Untuk yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Implementasi COSO IRM 2017 dapat memerlukan sumber daya seperti SDM, teknologi, dan pelatihan yang cukup. Tantangan ini muncul ketika perusahaan mengalami keterbatasan dalam hal anggaran atau personel untuk mengimplementasikan COSO IRM 2017. Yang ketiga, ada kepatuhan dan peraturan. Perusahaan juga akan menghadapi tantangan dalam memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, terutama dalam industri yang teratur yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang persyaratan peraturan dan bagaimana COSO IRM dapat memenuhi persyaratan tersebut. Yang keempat, ada pengukuran risiko yang tidak tepat. Salah satu kesulitan dalam manajemen risiko adalah pengukuran risiko yang akurat, seperti dalam membuat model yang relevan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mengukur risiko dengan tepat. Yang kelima, perubahan lingkungan bisnis. Implementasi COSO IRM harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan tindakan-tindakan yang tepat dan terukur. Untuk tantangan yang terakhir, yaitu keterlibatan seluruh organisasi. Keberhasilan implementasi COSO IRM memerlukan keterlibatan seluruh organisasi, bukan hanya satu unit atau bagian, sehingga dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang efektif di seluruh organisasi, terutama bagi perusahaan yang memiliki struktur organisasi kompleks. Ya, nah, selanjutnya bagian saya itu ruang lingkup penerapan COSO IRM 2017 bagi perusahaan. Yang pertama itu ada tata kelola dan budaya, penetapan strategi dan sasaran, pengelolaan kinerja, review dan revisi, informasi, komunikasi, dan pelaporan. Oke, jadi yang pertama dulu itu ada tata kelola dan budaya. Nah, di bagian tata kelola dan budaya atau governance and culture, manajemen risiko itu diterapkan dalam konteks tata kelola dan budaya perusahaan. Nah, tata kelola ini tuh menetapkan struktur dan bagaimana proses perusahaan itu dijalankan dan diawasi. Dan juga ini termasuk bagaimana tata kelola risiko perusahaan atau risk governance. Uh, Terus budaya terkait dengan nilai-nilai etika, perilaku yang diharapkan, dan juga pemahaman terkait manajemen risiko di perusahaan. Nah, yang kedua itu penerapan strategi dan sasaran. Nah, pada bagian ini tuh manajemen risiko mencakup penerapan strategi dan sasaran perusahaan yang mencakup identifikasi dan juga penilaian risiko yang mungkin mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Nah, terus selanjutnya ada pengelolaan kinerja atau performance management, mencakup pengelola kinerja perusahaan yang memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi dapat dikelola dengan efektif untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Nah, poin yang keempat ada review dan revisi atau review and revision. Melibatkan review dan revisi terhadap strategi dan praktik manajemen risiko untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan juga efektif. Nah, yang terakhir ada informasi, komunikasi, dan pelaporan atau information, communication, and reporting. Manajemen risiko juga mencakup pengelolaan informasi, komunikasi, dan pelaporan yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam manajemen risiko
memiliki akses ke informasi yang diperlukan dan dapat berkomunikasi secara efektif. Nah, jadi itu dengan memperhatikan ruang lingkup penerapan IRM ini, perusahaan dapat uh, memastikan bahwa manajemen risiko mereka terintegrasi secara konsisten dengan strategi dan operasional mereka, terus juga memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam mengelola risiko dan juga mencapai tujuan mereka. Selanjutnya ada penerapan strategi dan kinerja organisasi berdasarkan POSO IRM 2017. Jadi yang pertama itu ada IRM sebagai bagian dari strategi dan kinerja. Yang kedua ada optimalisasi manajemen risiko dalam seleksi strategi. Lalu ada uh, peran board dalam IRM. Terus ada IRM sebagai budaya, kapabilitas dan praktik. Lalu ada pengembangan dan perbaikan. Oke, jadi yang pertama itu IRM sebagai bagian dari strategi dan kinerja. IRM itu Enterprise Risk Management tidak hanya tentang mendaftar resiko, tetapi juga tentang praktik pengelolaan yang ditetapkan secara efektif untuk mengelola resiko. Nah, hal ini tuh menciptakan strategi yang tepat, governance, komunikasi dengan stakeholders, dan penilaian kinerja. IRM ditetapkan di semua fungsi dan level organisasi, tidak hanya sebagai checklist, tetapi sebagai set prinsip yang terintegrasi dengan sistem organisasi untuk monitoring, pembelajaran, dan juga perbaikan kinerja. Lalu ada optimalisasi manajemen risiko dalam seleksi strategi. KOSO 2017 itu menekankan pentingnya optimalisasi manajemen risiko dalam perumusan strategi. Nah, hal ini tuh berarti mempertimbangkan risiko dalam perumusan tujuan dan juga strategi. Jadi dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan, pengembalian, dan juga risiko terkait. Manajemen risiko itu dipandang sebagai alat untuk memilih dan memperbaiki strategi dengan tujuan untuk menghindari kesalahan, dan juga memastikan strategi yang ditetapkan sesuai dengan misi dan visi organisasi. Oke, lanjut ada peran board dalam IRM. Board of Directors memiliki peran penting dalam IRM, termasuk memberikan oversight atas IRM yang dijalankan. Oversight ini mencakup arah strategi dan juga risk appetite. Nah, risk appetite itu ketertarikan terhadap risiko. Nah, align strategi dan tujuan dengan misi dan visi keputusan bisnis yang signifikan, respon terhadap perubahan kinerja yang signifikan, respon terhadap perubahan nilai utama, persetujuan atas remunerasi, dan partisipasi dalam hubungan dengan stakeholders. Jadi pada penekanan ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara board dan manajemen dalam menentukan dan mengimplementasikan strategi dalam manajemen risiko. Lalu ada IRM sebagai budaya, kapabilitas, dan praktik. KOSO 2017 mengubah pandangan bahwa IRM adalah suatu unit atau fungsi, menjadi pandangan bahwa IRM adalah budaya, kapabilitas, dan praktik yang diintegrasikan dalam perumusan hingga pencapaian strategi. Hal ini tuh menekankan pentingnya IRM dalam menciptakan, melindungi, dan juga mewujudkan nilai dengan IRM menjadi bagian integral dari budaya, kapabilitas, dan praktik organisasi. Lalu ada pengembangan dan perbaikan. POSO 2017 menekankan pentingnya pengembangan dan perbaikan dalam manajemen risiko dengan fokus pada memperkuat keterhubungan antara kinerja dan IRM, memperkuat proses governance dan oversight, dan memperkuat keterlibatan seluruh bagian manajemen dalam proses manajemen secara menyeluruh. Nah, ini tuh mencerminkan pergeseran dari pendekatan manajemen risiko sebagai pengelolaan risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan menjadi pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi dengan tujuan organisasi. Jadi ya dengan prinsip-prinsip di atas tuh organisasi dapat memastikan bahwa manajemen risiko mereka bukan hanya terintegrasi dengan strategi dan tujuan mereka, tapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian nilai dan kinerja organisasi. Oke, selanjutnya ada study case dari PT Telkom Indonesia akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, yang berikutnya ini ada study case dari penerapan KOSO IRM pada PT Telkom di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materinya, kita membahas dulu sejarah singkat dari PT Telkom Indonesia. Jadi, PT Telkom Indonesia atau dikenal dengan sebagai Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Sejarahnya dimulai pada tahun 1856 dengan pendirian Jawatan Telegraf Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, yang kemudian berkembang menjadi Kementerian Pos dan Telegraf pada tahun 1882. Pada tahun 1965, perusahaan tersebut menjadi bagian dari perusahaan Negara Pos dan Giro. Kemudian pada tahun 1991, PT Telkom Indonesia resmi didirikan sebagai BUMN dengan menggabungkan beberapa unit bisnis dari perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) serta perusahaan Negara Telekomunikasi atau PN Telkom. Sejak saat itu, Telkom terus berkembang dan memainkan peran penting dalam menghadirkan layanan telekomunikasi modern di Indonesia. Dengan portofolio yang mencakup layanan telepon tetap, seluler, internet, serta jaringan data dan infrastruktur telekomunikasi, Telkom menjadi salah satu pemain utama dalam industri telekomunikasi di Indonesia dan terus berupaya untuk menghadirkan inovasi serta pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dan pelanggan bisnis di seluruh negeri. Oke, dalam pengelolaan risiko, Telkom mengidentifikasi dan menilai dampak-dampak serta kemungkinan dari risiko-risiko operasional yang terjadi. Berdasarkan analisis risiko operasional yang dilakukan, beberapa temuan yang relevan dengan penerapan KOSO IRM di Telkom adalah sebagai berikut. Yang pertama itu risiko kebocoran informasi. Telkom menghadapi risiko kebocoran informasi yang dapat memengaruhi kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko ini adalah meningkatkan keamanan data dan mengimplementasikan kebijakan yang ketat terkait kerahasiaan informasi. Yang kedua adalah kepuasan karyawan yang kurang seimbang. PT Telkom Indonesia dapat mengatasi risiko kepuasan karyawan yang kurang seimbang dengan pengimplementasian strategi yang sesuai dengan prinsip KOSO IRM 2017. Strategi tersebut meliputi pemahaman yang mendalam terhadap risiko, penetapan toleransi risiko, pengembangan program karyawan, pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta peningkatan budaya organisasi yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Dengan penerapan strategi ini, PT Telkom Indonesia dapat mengelola risiko kepuasan karyawan dengan lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif bagi seluruh karyawan. Selanjutnya adalah keuntungan penerapan COSO IRM pada PT Telkom di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi operasional. Sistem manajemen risiko yang kuat dan dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Yang kedua adalah peningkatan kepercayaan stakeholder. Dengan memiliki sistem manajemen risiko yang baik, PT Telkom dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dari stakeholder serta investor, pelanggan, dan regulator. Dan yang terakhir adalah peningkatan daya saing. Dengan mengelola risiko-risiko menjadi lebih baik, perusahaan dapat menjadi lebih tangguh dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar. Kesimpulannya, dengan memahami ruang lingkup penerapan dan strategi yang sesuai, perusahaan dapat memanfaatkan COSO IRM 2017 untuk meningkatkan kinerja mereka, mengurangi risiko, dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Dengan demikian, COSO IRM 2017 bukan hanya sekedar sebuah kerangka kerja, tetapi juga alat yang kuat untuk membantu organisasi menghadapi tantangan dan mencapai keberhasilan jangka panjang dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berisiko. Lanjut. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Yang ingin bertanya, boleh rasen. Masih ada yang nanya ya, kirain udah jelas.
Oke, Giovanni, boleh. Oke, baik. Terima kasih Mas Febri dan teman-teman atas penyampaian materinya. Saya Giovanni izin bertanya, gimana nih KOSO IRM 2017 ini bisa membantu perusahaan dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Giovanni. Selanjutnya boleh Sasalbila Putri. Oke, sebenarnya terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Di sini saya ingin menanya, kan tadi ada perbedaan antara ARM dan juga KOSO RM 2017. Nah, manakah yang lebih baik dalam dunia bisnis yang dinamis dan terletak perbedaan yang baiknya itu di bagian mananya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Salsabila atas pertanyaannya. Selanjutnya boleh Ezra. Ezra Chat. Oh iya, boleh dilanjut Ivan Fadila. Kemana nih si Ivan? Ivan boleh open mic ya. Ingin tanya. Oke, terima kasih kelompok 5 atas kesempatannya. Saya Ivan izin bertanya, apakah dengan menerapkan COS PRM 2017 ini dapat membantu internal audit dalam mencegah tindak kecurangan yang terjadi pada perusahaan? Itu aja, terima kasih. Oke, baik Ivan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami diskusikan dulu. Udah berlima yang bertanya. Terima kasih.
Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Giovanni. Tadi pertanyaannya, bagaimana COSO ERM 2017 dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, dalam konteks keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, COSO ERM memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keberlanjutan. Salah satu cara COSO ERM membantu perusahaan dalam mengelola risiko keberlanjutan adalah dengan memberikan pendekatan yang terstruktur dan holistik, dengan memperkenalkan elemen-elemen seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, tanggapan terhadap risiko, dan pengawasan. COSO-IRM mungkin memungkinkan perusahaan untuk melihat gambaran besar tentang bagaimana risiko keberlanjutan dapat mempengaruhi tujuan dan operasi mereka secara keseluruhan. Nah, COSO-IRM juga membantu perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional mereka, dengan memasukkan faktor-faktor sosial, lingkungan, dan ekonomi ke dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru untuk menciptakan nilai jangka panjang sambil mengelola risiko-risiko yang terkait dengan keberlanjutan dan CSR. Selain itu, COSO IRM juga menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi di seluruh organisasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajemen tingkat atas, departemen fungsional, dan mitra eksternal. Perusahaan dapat mengumpulkan wawasan yang lebih baik tentang risiko-risiko keberlanjutan yang dihadapi dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengelolanya. Oke, selanjutnya COSO ERM juga menyoroti pentingnya pemantauan dan peninjauan berkala terhadap proses manajemen risiko, dengan melakukan evaluasi reguler terhadap efektivitas strategi dan kontrol yang diterapkan untuk mengelola risiko keberlanjutan. Perusahaan dapat mengidentifikasi peluang perbaikan dan memastikan bahwa mereka tetap selaras dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang mereka. Oke, jadi dapat disimpulkan melalui pendekatan yang terstruktur, holistik, dan berkelanjutan, COSO ERM 2017 membantu perusahaan dalam mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan cara yang efektif dan terintegrasi dengan strategi bisnis mereka. Apakah sudah terjawab, Giovanni? Sudah sangat terjawab, Febrian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Said, yaitu adakah metrik atau alat untuk mengukur sejauh mana perusahaan telah menerapkan IRM? Terima kasih pertanyaan Said. Jadi untuk IRM sendiri ini ada beberapa metrik atau alat yang dapat digunakan untuk mengukur eh, kinerjanya atau sudah sejauh mana IRM telah digunakan. Jadi yang pertama itu ada Risk Management Maturity Models, yaitu model kematangan manajemen risiko membantu perusahaan dalam mengevaluasi sejauh mana mereka telah berkembang dalam menerapkan praktik manajemen risiko. Contohnya adalah model COSO IRM, yaitu Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission Enterprise Risk Management. Yang kedua ada Key Risk Indicators atau CRIS. CRIS adalah metrik kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur risiko yang dihadapi perusahaan. Dengan memonitor CRIS, perusahaan dapat menilai efektivitas implementasi dari IRM. Yang ketiga ada Risk Culture Surveys, yaitu survei budaya risiko membantu perusahaan dalam memahami bagaimana karyawan di berbagai tingkatan organisasi memandang risiko.
Hal ini penting untuk menilai sejauh mana budaya perusahaan mendukung implementasi dari IRM. Yang keempat ada risk heat maps. Peta panas risiko adalah alat visual yang digunakan untuk memetakan risiko yang dihadapi perusahaan berdasarkan tingkat dampak dan probabilitasnya. Peta panas ini membantu dalam mengidentifikasi area di mana IRM perlu ditingkatkan. Yang kelima dan yang terakhir ada IRM dashboard. Dashboard IRM adalah alat pelaporan yang menyajikan informasi tentang risiko secara terstruktur dan mudah dipahami. Dashboard ini membantu manajemen dalam melacak dan mengelola risiko secara efektif. Sekian jawaban dari saya. Dari Said, apakah sudah terjawab? Said, weh, malah menghilang aja sama si Rizal aja ya. Ya chat-chatan. Mungkin langsung dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Boleh, boleh. Ya, jadi selanjutnya pertanyaan dari Ezra. Selain menjadi tantangan, apakah kepatuhan dan peraturan dapat menjadi peluang? Oke, maksudnya sih di sini saya nangkapnya eh, tantangan kepatuhan dalam peraturan dalam KOSO IRM ya. Oke, jadi tantangan kepatuhan dan peraturan dalam KOSO IRM 2017 itu bisa menjadi peluang bagi perusahaan jika mereka mampu mengelolanya dengan baik. Ini tuh dapat memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan stakeholder. Jadi selain itu, kesesuaian dengan standar seperti KOSO IRM 2017 juga dapat membuka pintu bagi peluang baru, seperti akses ke pasar yang lebih besar atau kemitraan dengan perusahaan yang lain yang juga memenuhi standar yang sama. Namun, tantangan ini juga memerlukan investasi, waktu, sumber daya, dan komitmen untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi persyaratan dengan benar. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab, Ezra? Yang jawab si Ezra siapa tadi namanya? Muhammad Ramadan, Pak. Oh, Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ivan. Tadi pertanyaannya, apakah dengan menerapkan COSO IRM ini dapat membantu internal audit dalam mencegah tindakan fraud atau kecurangan yang terjadi pada perusahaan? Jawabannya, tentu, karena menerapkan COSO IRM dapat membantu internal audit dalam mencegah tindakan fraud atau kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. COSO IRM adalah kerangka kerja yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Salah satu aspek penting dari COSO IRM adalah adanya fokus pada pengendalian internal yang kuat. Dengan menerapkan COSO IRM, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko terkait dengan potensi fraud atau kecurangan. Ini termasuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko, mengukur dampaknya, dan mengembangkan strategi pengendalian yang tepat. Internal audit dapat menggunakan kerangka kerja ini sebagai panduan untuk memeriksa dan menguji efektivitas pengendalian internal yang ada. Dengan memiliki pengendalian internal yang kuat, perusahaan dapat mencegah tindakan fraud atau kecurangan sebelum terjadi. Internal audit dapat melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan
bahwa pengendalian internal berfungsi dengan baik dan mengidentifikasi potensi pelanggaran atau kelemahan yang perlu diperbaiki. Namun, penting untuk diingat bahwa COSO IRM bukanlah solusi tunggal untuk mencegah fraud atau kecurangan. Hal ini juga memerlukan komitmen dari manajemen perusahaan, kebijakan yang jelas, dan budaya perusahaan yang menekankan integritas dan etika. Untuk jawabannya, apakah sudah cukup menjawab, Ivan? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Gus ya. Yang Ivan siapa tadi namanya? Gusiar. Gustiar, Pak. Gus. Oke, mungkin saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Salsa. Jadi pertanyaannya itu dari perbedaan yang ada antara IRM dan KOSO IRM 2017, manakah yang lebih baik dalam dunia bisnis yang dinamis? Jadi sebenarnya pilihan ini tergantung pada kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Jika perusahaan menginginkan pendekatan yang lebih terstruktur, COSO IRM 2017 mungkin lebih cocok karena beberapa alasan. Yang pertama, pembangunan budaya risiko. COSO IRM 2017 membantu perusahaan membangun budaya risiko yang kuat, di mana semua anggota organisasi dari manajemen puncak hingga karyawan diajak untuk lebih peka dan peduli terhadap risiko yang mungkin timbul dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kedua adalah integrasi dengan strategi dan kinerja. Kerangka kerja ini dirancang untuk mengintegrasikan manajemen risiko dengan strategi dan kinerja perusahaan, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan risiko dan peluang. Yang ketiga adalah antisipasi risiko. COSO IRM 2017 membantu organisasi mengantisipasi risiko lebih dini, membuka peluang adanya pilihan dalam memitigasi risiko, serta meningkatkan rasa kepercayaan atas informasi yang diterima. Yang keempat adalah proses produksi yang efisien. Perusahaan yang mengadopsi KOSO IRM 2017 dapat menciptakan proses produksi yang lebih efisien, aman, dan lebih tangguh dalam mengatasi risiko yang terus berkembang. Dan yang terakhir adalah integrasi risiko dalam seluruh proses. KOSO IRM 2017 menekankan integrasi risiko dalam seluruh proses dan fungsi organisasi, menggunakan 5 komponen utama untuk manajemen risiko. Hal ini membuat kerangka kerja ini cocok untuk perusahaan besar dengan struktur organisasi yang kompleks dengan berbagai tingkat tata kelola. Demikian jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab, Salsa? Oke, sama-sama Salsa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 5 buat presentasinya. Kita beri aplaus buat kelompok 5 ya. Oke, ya berarti COSO tadi ada katanya COSO IRM sebelumnya, berarti ada tahun 2000 berapa itu? 2004 ya, kalau nggak salah. Itu ada IRM juga namanya COSO IRM 2004. Nah, sekarang 2017. Jadi nanti kelompok 5 pada saat mengirimkan Q&A-nya harus dibuat itu perbedaan IRM 2014 sama 2017 tambahannya. Jadi nanti pas Q&A tambahan perbedaan sebelum 2017 ini apa, pas 2017 itu apa. Ya, jadi harus ada perbedaannya. Karena tadi aja perbedaan IRM dan ini jadi itu yang sebelumnya, COSO yang sebelumnya. Nah, berikutnya adalah pada saat menjawab harus lebih ke detailnya ya, jangan seperti bahasa ya, bahasa yang luas gitu, bahasa yang luas sehingga tidak mengena ke
tujuannya. Misalnya, bagaimana sih membantu keberhasilan dan tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosialnya nggak ada, dibilang. Cuma bilangnya, oh ya, COSO IRM 2017 yang membantu untuk berkelanjutan ini tadi jawaban temannya, tapi nggak connect ke tanggung jawab sosial apa yang ada gitu. Apa sih tanggung jawab sosialnya yang harus diberikan dengan adanya uh, COSO ini, seberapa efektif gitu-gitu ya, kata-katanya harus lebih mengena. Jangan membantu mencegah berkelanjutan, membantu ini memang agak luas tapi tidak mengena ke jawabannya. Jadi nanti harus mengena ke jawabannya. Juga mengenai peluang tadi yang punya si Ezra. Apa sih peluangnya? Harus disebutkan peluangnya apa. Tadi kan kepatuhan. Nah, kepatuhan jelasin lagi tuh kenapa sih kepatuhan, baru dari situ akan tahu nih eh tadi pertanyaannya si Esra tadi peluangnya apa ya. Jadi lebih ke intinya gitu. Seperti itu tadi. Oke, sama tadi alat ukurnya, ya alat ukur tadi sudah lengkap si Julio bilangnya. Ya seperti itu ya, ada alat ukurnya. Ya, tapi seperti itu alat ukurnya yang jadi jelaskan tadi si Julio. Oke, itu aja jawabannya. Paling lama saya tunggu apa nih? Hari Sabtu ya. Paling lama saya tunggu hari Sabtu jawabannya. Jadi Q&A-nya aja bentuk Word ya, jangan bentuk kayak share share dokumen atau bentuknya ke Google 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 apa itu ya, Google Share ya. Memang saya tahu buat teman-teman buat Google Share itu misalnya kelompok siapa yang menjawab karena itu Google Share, dia bisa langsung edit di situ. Nah, tapi masalahnya saya agak susah nyimpannya. Karena kalian siapa tahu yang ngedit, teredit, entah siapa yang menjawab menjawab pertanyaan siapa, tereditnya saya sudah sempat simpan. Lupa saya baca yang teredit lagi ya. Jadi jangan yang pakai Google Share seperti itu. Satu aja yang nanti yang copy paste, dia yang kirim CC ke temannya, jadi saya tahu wordnya cuma satu. Nggak yang bisa mengedit secara semua. Itu ada kelas lain, dia kasih Google Share yang diedit. Pas ini, saya revisi, ternyata Pak sudah diedit. Lah, saya nggak bisa lihat lagi kan, saya kan nggak baca-baca terus. Nah, jadi pas saya baca itu yang email awal. Soalnya kalau yang edit itu kan dia kalau sudah teredit, saya nggak bisa baca lagi, nggak ada konfirmasi email baru atau email yang sudah teredit gitu. Jadi ya jangan seperti itu jadinya sarannya. Oke, ada pertanyaan? CC ke temannya ya yang kelompok berapa kemarin dibaca itu emailnya kelompok berapa? Kelompok kelompok 9 ya. Minggu lalu ya. Kelompok 9 itu dibaca emailnya ya. Soalnya dia nggak ada sisi ke temannya, cuma sendiri tuh si Raffi. Raffi Raditya. Oke, ada pertanyaan? Ada Saya kelompok ini? sudah cukup jelas, Pak. Oke, iya. Oke ya. Sebelumnya kita tutup dulu dengan doa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.